kabarnya nih? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Nah, di belakang kakak nih ada tulisan apa tuh? Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Nah, jadi besok itu tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yeay, selamat hari kemerdekaan. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus hebat? Wah, semuanya pada percaya ya? Nah, betul adik-adik. Kalau kita percaya Tuhan Yesus ada di pihak kita, gak ada yang berani melawan kita. Yuk kita nyanyikan lagu pujian ini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita tidak ada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom adik-adik, hari ini kakak Sarah mau cerita tentang Tuhan menolong bangsa Israel. Diambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Sebelum mulai cerita, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam. Sebentar, kami siap mendengarkan cerita-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa semua ya. Oh iya, kakak mau ngucapin selamat hari kemerdekaan Indonesia. Yeay, merdeka. Adik-adik, tahu tidak? Tidak hanya Indonesia saja loh yang ditolong Tuhan sehingga bisa merdeka. Bangsa Israel juga ditolong Tuhan. Mau tahu ceritanya? Yuk simak baik-baik ya. Ya, adik-adik bisa lihat gambar di samping kakak. Lihat ya, di sini kita bisa lihat bangsa Israel dulu hidupnya susah adik-adik. Mereka disuruh melakukan banyak pekerjaan berat oleh bangsa Mesir. Tapi Tuhan melihat penderitaannya bangsa Israel adik-adik. Lalu Tuhan kirim siapa ini? Ya, Nabi Musa. Tuhan kirim Nabi Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluarlah nih adik-adik, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka nih adik-adik bisa lihat berbondong-bondong. Mereka pergi keluar dari tanah Mesir dipimpin sama Nabi Musa. Tapi perjalanan bangsa Israel ini adik-adik tidak mudah. Mereka harus menempuh perjalanan yang panjang. Harus apa? Harus lewati padang gurun dan bukit-bukit. Tapi mereka tetap semangat. Mereka ingin keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik tahu tidak? Di tengah perjalanan, ternyata bangsa Mesir berubah pikiran. Mereka tidak rela melepaskan bangsa Israel. Mereka nih tentaranya, tentara Mesir dan Firaun, mereka ingin mengejar, ingin menangkap kembali bangsa Israel. Naik apa mereka? Coba lihat adik-adik. Mereka naik kuda, sambil naik kereta yang cepat, ingin mengejar bangsa Israel. Namun, adik-adik tahu tidak? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tolong bangsa Israel. Coba lihat adik-adik, lihat gambar di samping ini. Di tengah-tengah bangsa Israel sama bangsa Mesir ada apa? Ada tiang awan adik-adik. Tuhan kirimkan tiang awan di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Apa gunanya tiang awan? Tiang awan ini akan menimbulkan kegelapan. Kalau kegelapan, warnanya hitam ya, tidak bisa lihat ya. Akhirnya karena gelap, bangsa Mesir tidak bisa ngejar bangsa Israel. Bangsa Israel pun melanjutkan perjalanannya adik-adik sebelum tertangkap. Tapi
Ternyata adik-adik coba lihat di gambar. Di depan bangsa Israel mereka lihat apa ini? Warna biru. Luas sekali. Ya benar, Laut Teberau. Ternyata di depan bangsa Israel ini ada Laut Teberau yang besar. Wah, bangsa Israel bingung adik-adik dan ketakutan. Tadi apa? Di belakang mereka ada tentara Mesir yang ingin menangkap mereka. Di depan mereka ada laut yang besar. Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya Tuhan menolong bangsa Israel? Ada yang tahu tidak? Nah, kakak Imel akan kasih tahu caranya ke adik-adik. Cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel itu dengan cara membelah Laut Teberau. Sama seperti dengan lagu ini. Yuk kita nyanyikan lagunya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbangan bukan. Bagaimana caranya? Kalau gunakan angin bertiup terus menerus berlalu. Musa berjalan di atas tanah. Adik-adik sudah tahu ya caranya? Benar, sesuai pujian tadi, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke laut. Lalu apa yang terjadi? Laut Teberau terbelah dan apa? Di tengah-tengah lautnya menjadi kering seperti gambar ini adik-adik. Lalu bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa, mereka berjalan di tengah laut dengan tembok air ada di kiri dan di kanan mereka. Mereka jalan terus sampai ke ujung. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata bangsa Mesir tidak menyerah. Mereka terus mengejar bangsa Israel. Mereka pun lihat adik-adik, mereka juga mencoba berjalan di tengah laut. Namun sebelum bangsa Mesir berhasil menangkap bangsa Israel, Tuhan memerintahkan Musa lagi. Musa, kamu angkat tangan kamu dan ulurkan tanganmu ke laut. Lalu apa yang terjadi? Laut Teberau kembali menutup. Airnya kembali menutup dan apa yang terjadi adik-adik? Tentara Mesir dan Firaun semuanya tenggelam. Mereka semuanya mati. Wah, adik-adik, bangsa Israel yang melihat kejadian luar biasa itu, mereka sangat gembira. Mereka angkat tangan, mereka bersuka cita. Karena apa? Karena mereka melihat Tuhan telah menolong mereka. Tuhan memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Israel. Melalui cerita ini, kita makin percaya adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bila suatu saat kita dalam kondisi yang terpojok atau terjepit, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebebasan dan kemerdekaan buat kita. Asal apa? Asal kita mau mengikuti teladannya Musa. Mau apa? Mau meminta pertolongan kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Saat ku
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menolong bangsa Israel, Engkau juga akan menolong kami dan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.